Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nur, Mampang Perapatan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Sebuah tema yang tadi telah kita saksikan bersama, cuplikan tema tentang mengukir kebahagiaan di atas penderitaan orang lain adalah sebuah nasihat bagi kita. Jangan-jangan selama ini disadari dan tanpa disadari kita telah melakukan pendoliman terhadap orang lain agar kita mendapatkan keuntungan lebih daripada berdiri atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fikri Haikal dan Ustadz Wido Supraha. Seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, insya Allah telah kami siapkan segmentasi 3, 4, dan 5. Dan bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini di rumah, kami persilakan Anda segera mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati segenap DKM Masjid Jami An-Nur, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Setiap manusia tentu ingin hidupnya bahagia. Itulah doa yang setiap saat kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita semua ingin bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Cuma kebanyakan orang ngelihat kebahagiaan di dunia saja. Itu yang dia kejar, itu yang dia gapai, dan itu yang dia usahakan. Dalam mendapati kebahagiaan dunia, usaha orang bermacam-macam. Ada yang usahanya usaha baik-baik sesuai dengan syariat agama, ini dianjurkan. Ada juga yang usaha menggapai kebahagiaannya rada-rada subhat, abu-abu, remeng, nggak jelas. Bahkan ada juga sebagian orang yang mencari dan menggapai kebahagiaannya diusahakan melalui jalur-jalur yang dilarang oleh agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah menari di atas penderitaan orang lain. Yang penting bahagia didapat, yang penting kesenangan digapai. Soal joget, soal nari di atas penderitaan orang lain, nggak ada masalah. Brengsek orang kayak begini nih. Disuruh jadi panitia ngumpulin zakat, jadi uang jaket. Terjadi bencana di mana-mana, ngiterin kotak amal di perempatan jalan raya, setelah terkumpul digunakan untuk kepentingan pribadi. Menari di atas penderitaan orang lain. Mencari kebahagiaan sendiri dengan jalan di luar syariat ajaran agama Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu memang semua manusia mencari kebahagiaan. Jelas, ketahuilah, sumber kebahagiaan dalam agama Islam, manakala seorang mukmin sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, itulah sumber kebahagiaan yang hakiki. Ketika Allah sudah merasa kehadiran Allah sudah dia rasakan dekat dalam kehidupannya, hidupnya akan terkontrol, hidupnya akan disiplin, hidupnya akan lurus sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ini sikap mental. Ayo kita lihat. Saudara, 13 tahun baginda Nabi berjuang di Mekah. Tidak lain dan tidak bukan adalah merubah sikap hidup manusia ketika itu. Mentalnya yang dirubah. 13 tahun baginda Nabi di Mekah menanamkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mentalnya yang dirubah. Lihatlah sejarah, ibadah itu lebih banyak turun di kota Madinah. Sementara di Mekah, Nabi fokus ngurusin mental, sikap perilaku manusia ketika saat itu. Hatinya diisi dengan kalimat tauhid. Kalau hatinya mantap dengan nilai-nilai keimanan, mentalnya akan terbentuk. Dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Lalu perilaku hidupnya sehari-hari menjadi teratur, disiplin, dan terkontrol. Kenapa? Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari kebahagiaan, tidak menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kenapa? Allah Maha Tahu segala-galanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin
yang saya cintai. Karena itu membangun jembatan penting, membuat jalan penting, membangun prasarana untuk negara penting. Tapi yang lebih penting adalah membangun mental yang bikin jembatan itu sendiri. Belum lama kita saksikan di layar televisi ada sebuah jembatan yang baru diresmikan beberapa hari, jembatannya udah miring. Tengahnya udah retak, sebagian pondasinya ambles. Katanya kontur tanahnya bergeser, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menandakan jangan sampai menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kenapa? Jembatan tersebut dibikinnya pakai uang. Uangnya dikumpulkan dari pajak rakyat. Maka jembatannya digunakan oleh rakyat. Maka kualitasnya harus yang bagus dan bertahan yang lama. Jangan menari-nari di atas kesulitan rakyat hanya untuk kebahagiaan pribadi, kelompok dan segelintir orang saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fikri. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang menjadi bahan bagi kita nanti insya Allah akan berdiskusi di segmen 3, 4, dan 5. Dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Dr. Supraha akan menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan sejati adalah ditempuh hanya dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah saja, tidak dengan jalan-jalan yang lain. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini sesungguhnya judul yang sangat luar biasa sekali. Bisa jadi selama ini kita hanya gara-gara lantaran ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, kita melakukan kezaliman terhadap orang lain. Padahal yang disebut bahagia adalah orang yang selalu bersama Allah. Ini akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Fido Supraha. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asatiz, para alim ulama, habaib, pengurus DKM dan Bapak Ibu jamaah semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju ketakwaan dan meraih kebahagiaan yang sejati, fokuslah pada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat ini kepada sahabatnya dengan teknik visualisasi supaya lebih memahami. Waktu itu Nabi kumpulkan para sahabat dan digambarkanlah di atas padang pasir sambil membuat tanda panah fokus, garis lurus. Setelah itu kemudian Nabi membuat 2 garis ke kanan dan 2 garis ke kiri. Garis yang lurus itulah garis yang menunjukkan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara 2 garis ke kanan dan 2 garis ke kiri adalah ibarat
Seseorang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan diuji dengan panggilan-panggilan yang akan mengganggu dirinya dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu Saudara semuanya kita ingin menjadi baik, laksana kita menaiki satu menara, semakin tinggi semakin kencang goyangannya. Ada yang mengajak kita untuk mengikut saudara kita, ada yang mengajak kita untuk menyuap dan kemudian menzolimi saudara kita. Karena itu kemudian jangan kita dengarkan panggilan-panggilan ke kanan dan ke kiri yang akan mengubah fokus kita di jalan Allah. Karena kita punya jalan yang lurus. Jalan itulah yang 17 kali dalam sehari kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena itulah bahagia di dalam Al-Quran bukanlah bahagia di atas penderitaan orang lain. Bahagia di dalam agama adalah bahagia ketika kita mampu berkontribusi, bermanfaat, menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara semuanya, pernah enggak merasakan bahagia ketika berbagi kepada orang lain? Pernahkah kita merasa senang dan ingin mengulangi lagi ketika kita ingin membantu saudara kita yang terzolimi, membantu saudara kita yang berkekurangan? Itulah bahagia yang sebenarnya yang Allah dan Rasulnya menggunakan kalimat as-sa'adah. Kalimat as-sa'adah di dalam Al-Quran hanya dapat ditemukan di dalam Quran surat Hud ayat 105 hingga 108. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lawannya as-sa'adah adalah asyaqawah, menyesal, kecewa. Karena itulah bahagia menurut Ibn Khaldun, seorang ulama sosiolog Islam yang terkenal itu, bahwa seseorang yang bahagia ketika dia selalu fokus berada di jalan Allah, berada fi hududillah, dalam batasan-batasan agama Allah. Karena mereka yang keluar dari batasan agama Allah, laksana binatang-binatang yang ketika malam dia keluar, minal fuwaisiqah, dia keluar. Makanya orang-orang yang keluar dari jalan Allah, orang itu disebut orang-orang yang fasik. Dan karena itu orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, Nabi ajarkan satu doa agar dia tetap bisa fokus di jalan Allah. Bagaimana bunyi doanya? Kita baca bersama-sama. Saya baca, Bapak Ibu mengulanginya. Siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang bersamamu, rindu bertemu denganmu, ridho dengan seluruh ketetapanmu, dan selalu merasa cukup dengan seluruh pemberianmu. Karena itu iman yang mendalam adalah syarat mutlak lahirnya kebahagiaan yang hakiki. Tanpa iman yang mendalam, kebahagiaan yang kita kejar hanyalah kebahagiaan yang nisbi. Dia kebahagiaan yang sesaat, tapi dia bukan yang sejati. Mereka yang terbiasa mengejar kebahagiaan yang sejati, insya Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di jannah. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kiai. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Kami yakin apa yang disampaikan tadi tentu saja memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ini bisa jadi berbicara tentang kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Bisa kita awali dari level yang sangat rendah atau yang sangat umum, yaitu level keluarga. Naik pada level hubungan kita dengan sesama tetangga kita, hubungan kantor, hubungan negara, dan hubungan dunia. Semua bisa terjadi apa yang disebut mendolimi orang-orang lain. Insya Allah kita akan lengkapi tema yang bagus ini selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mirsaku dan kita sampai di segmentasi yang ketiga. Insya Allah kami siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda untuk melengkapi tema kita tentang bahagia di atas penderitaan orang lain. Kami masih menantikan pertanyaan-pertanyaan Anda, khususnya pemirsa yang ada di rumah untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Baik, pertanyaan pertama yang akan disampaikan Ibu Zahra yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Fikri. Kami persilakan Ibu Zahra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Saya ingin bertanya, bagaimana ya kita mengelola diri agar kita tidak menjatuhkan orang lain, kemudian diri kita naik ke atas atau bisa kita dipilih sebagai misalnya ketua RT gitu. Bagaimana menyikapi diri kita sendiri seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas pertanyaannya, jadi bukan saja di urusan keluarga, urusan RT pun juga ternyata ada rebutan begitu Kiai Fikri. Bagaimana agar kita ya terpilih menjadi ketua apapun tanpa perlu menjatuhkan siapapun? Ustadz Fikri. Bu Zahra, pertanyaannya mengandung unsur politik ini. Black campaigns, rupanya udah sampai di tingkat RT. Begini, para pemirsa TV One yang saya cintai, yakinlah bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini atas dasar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa ringannya, kalau memang Allah takdirkan jadi, satu RT, satu RW, satu negara mau nurunin, itu orang tetap bakalan jadi. Tapi kalau takdirnya Allah, nih orang nyungsep tahu nyungsep? Se-RT, se-RW, sekelurahan, senegara mau ngangkat orang ini, nggak bakalan bisa, tetap aja jatuh-jatuh juga. Jadi lagi-lagi soal kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Orang Islam adalah yang batinnya tertanam nilai-nilai keimanan kepada Allah. Hatinya yakin bahwa hidup dia akan selalu merasa diperhatikan oleh Allah. Tidak luput baik ucapan, tindakan, perilaku dan perbuatannya dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen naik jabatan, iya benar pengen jadi RT. Tapi kalau harus bikin fitnah, kalau harus nyebarin serangan fajar, Bu Zahra serangan fajar ada Bu Zahra. Kalau harus nyuap warga, cara kayak begini, cara yang diridhoi Allah apa tidak? Nah, ingat ya, seorang mukmin dia mencapai kebahagiaan dalam berusaha, usahanya itu tidak keluar dari bingkai yang saya kerjakan ini, Allah ridho apa tidak? Saya pengen jadi RT, tapi kalau njelekin orang lain, Allah ridho apa enggak? Saya pengen naik jabatan, tapi kalau harus njilat yang atas, injak yang bawah, sikut kiri dan kanan, Allah ridho apa enggak? Saya pengen banyak uang, tapi kalau buka peternakan tuyul, Allah ridho apa enggak? Apa yang tadi disampaikan guru kita itu betul. Kalau toh kebahagiaan didapat sifatnya semu. Kebahagiaannya palsu. Kenapa? Dia tidak berpikir panjang berapa banyak sudah yang dikorbankan, berapa banyak sudah yang dizolimi. Pemilihan RT yang tadi ditanyakan, kompetitornya difitnah. Warganya disuap dengan berbagai macam fasilitas, pakai sembako, di dalamnya ada sarden yang encer, umpama lah. Expired maksudnya. Expired.
Di kantor naik jabatan, tapi kalau harus njilat-njilat yang atas, sikut kiri dan kanan, mungkin saja promosi jabatannya dia dapat, tapi kebahagiaannya semu, cuma sebentar. Dikasih kerjaan nggak beres orang kayak begini nih. Berapa banyak yang dizolimi, naik jabatan tapi jilat yang atas, sikut kiri kanan, injek yang bawah. Teman jadi lawan, lawan jadi teman. Sekian puluh tahun berkarya di kantor dan perusahaan yang sama, tapi karena berebut jabatan, saingannya jadi nggak sehat. Memfitnah teman, nggak cukup memfitnah teman, pergi ke orang pintar. Adanya orang pintar itu gara-gara yang nyari orang goblok. Karena itu saya katakan sekali lagi, mungkin saja kebahagiaan keinginannya tercapai, tapi itu kebahagiaan semu. Sumber kebahagiaan hakiki adalah merasakan kehadiran Allah bersemayam dalam hati kita. On the track. Apa yang disampaikan guru kita tadi itu, on the track hidup kita. Sesuai dengan arah, sesuai dengan ajaran agama, fokus. Coba lihat nilai positifnya. Kalau kita fokus sesuai dengan syariat agama, teman jadi saudara, musuh bisa jadi teman. Tidak ada lagi gesekan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita berbuat sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, tidak menzolimi orang lain, tidak menari di atas penderitaan orang-orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz Widos Buraha, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik sekali ini, berawal dari tentang perebutan jabatan. Ada sebagian orang yang memanfaatkan seperti Ustadz Fikri katakan sihir dan lain sebagainya sehingga dia mampu menduduki jabatan yang dia kehendaki. Kita kaitkan dengan sebuah ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya dia terpilih, kemudian dia menggunakan sihir dan sebagainya, dan dia terpilih menjadi pemimpin. Apakah memang Allah menghendaki itu terjadi? Setelah itu Allah akan menjatuhkan atau seperti apa memahami kasus ini? Ketika seorang muslim mencapai satu jabatannya dengan tidak cara-cara yang baik, dan kemudian Allah tetapkan diberikan untuknya, maka bisa jadi itu adalah istidraj. Atau itu bisa juga merupakan kebahagiaan yang didahulukan di dunia dan nanti dia tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat. Karena itu Bapak Ibu, bersabarlah kita dalam menggapai sesuatu yang baik. Karena tujuan yang baik harus diikuti dengan proses yang baik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak boleh menghalalkan segala cara. Setiap upaya menghalalkan segala cara pasti akan menemukan penyesalan di dunia sepanjang umurnya, dan itu baru awal penyesalan dari penyesalan yang panjang di alam barzakh, dan penyesalan di alam barzakh adalah tanda bahwa dia akan mendapatkan penyesalan yang abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bisa ditegaskan ketika dia merasakan kebahagiaan sesaat, tetapi kan ada orang-orang yang dirugikan, begitu Ustadz. Lantas bagaimanakah orang-orang yang dirugikan ini, apakah harus terus bersabar dengan kezaliman dia atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang yang dizalimi berdoalah kepada Allah, karena doa yang tidak ada hijabnya sama sekali adalah orang yang terzalimi. Ketika dia melihat kezaliman, kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu ketika dia terzolimi maupun ketika berbuat zolim. Apa maksudnya menolong saudara kita ketika dia berbuat zolim? Misalkan ketika mendapatkan satu jabatan tidak dengan cara yang baik. Caranya adalah nasihati dia, bantu dia bertersadar dan upayakan ganti dia, tapi juga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kokohlah dengan ilmu, tujukan niat kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah berkehendak, seluruh usaha-usaha kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Samsul Bahri selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan lagi kepada penanya selanjutnya Bapak Samsul Bahri yang akan dijawab oleh Ustadz Fikri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, salah satu jemaah An-Nur. Mau tanya Ustadz, seberapa besarkah ukuran Allah? Seberapa besarkah ukuran mendolimi orang begitu? Mendolimi orang untuk mendapatkan kebahagiaan diri pribadi atau orang sekitarnya. Oke. Boleh nanya dua nggak Ustadz? Ya, satu saja. Oh, jangan banyak-banyak. Ya, terima kasih. Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz Fikri, jadi ukuran level mana dikatakan seseorang itu mendolimi? Silakan. Para pemirsa TV One yang saya cintai, setiap perbuatan zolim yang dilakukan itu merupakan sebuah kesalahan dan nilainya dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zolim itu kan menyangkut, terutama yang menyangkut hukukul adami, hak manusia. Umpama begini Pak Samsul, saya ijab kabulnya minjem uang sama Pak Samsul. Saya pinjam 10.000. Tapi kemudian dalam waktu 1 minggu saya pulangi. Setelah 2 minggu tidak saya pulangi. Bahkan saya ketemu Pak Samsul belaga budeg. Kalau ketemu Pak Samsul pura-pura nggak lihat. Pak Samsul kemudian negur, Fikri, bayar utang kamu sudah lewat. Saya bilang tar sok. Kalau ketemu tar sok aja dah. Banyak nggak yang kayak begini nih? Tuh yang nyautin berasa tuh. Sampai kemudian terbawa mati hukukul adami itu. Sampai kemudian saya kebawa sampai mati hukukul adami. Persoalan utang piutang saya dengan Pak Samsul belum selesai. Bahkan saya berlaku zolim. Karena sudah batas waktunya saya tidak kembalikan. Ada uang saya entar-entarin. Itu zolim tuh. Sampai ke bawah mati. Nah persoalannya setiap perbuatan zolim yang menyangkut hukukul adami merupakan dosa besar. Persoalannya kemudian. Saya menyambung segmen yang kedua tadi. Saudara, tentu dalam kehidupan ini banyak di antara kita semua yang pernah merasakan dizolimi. Betul apa enggak? Semua kita pasti banyak yang merasa dizolimi. Luput dari pengadilan dunia. Mau ngadu sama siapa? Kadang-kadang yang diaduin persoalan dan berkas kita cuma ditumpuk doang di bawah, enggak naik-naik sampai ke atas, enggak diselesai-selesain. Jadi enggak ada penyelesaiannya. Buat yang merasa terzolimi dan buat yang menzolimi, ingatlah ada hidup sesudah mati, ada dunia, ada akhirat sesudah dunia. Kalau luput dari pengadilan dunia, kalau luput dari perselesaian di alam dunia, ada pengadilan Allah di akhirat yang adil seadil-adilnya. Tetapi ketahuilah, saya katakan tadi 13 tahun Nabi di Mekah itu fokus memantapkan mental, membangun jiwa. Dengan apa? Dengan menghadirkan Allah dalam lubuk hati sanubari orang-orang beriman ketika itu. Dan itu berhasil
karakter kemudian yang tumbuh para sahabat Nabi. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Perilakunya dalam keseharian jauh dari sifat menzolimi orang lain maupun menzolimi diri sendiri. Nah ini juga nih persoalan nih. Kadang-kadang kita melek bener kalau ada orang lain yang menzolimi diri kita. Kita ingat setengah mati tuh. Ada orang ngambil sendal kita, kita ingat betul tuh, zolim sama kita tuh. Tapi jujur, masih sedikit di antara kita yang mau mengkoreksi kita berbuat zolim kepada diri kita sendiri. Berapa banyak perbuatan zolim kita kepada diri kita sendiri yang menelantarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketahuilah itu juga merupakan bagian dari perbuatan zalim. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fikri. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva. Kita tahu untuk saat ini negeri kita sedang mengalami banyak musibah, ya, dan insya Allah mudah-mudahan saudara kita semua diberikan kesabaran. Seperti yang tadi Ustadz katakan bahwa kebahagiaan itu ketika kita saling memberi, ya. Alhamdulillah saya juga merasakan seperti itu dan cuma ada sedikit kekhawatiran, Ustadz. Ketika kita melihat sekarang bencana itu sudah banyak dan banyak juga orang-orang atau organisasi, ya, entah itu aktivis dari manapun, ada di pinggir-pinggir jalan yang meminta donasi atau sumbangan, ya. Nah di situ ada keinginan saya untuk memberi, tapi kadang hati bukannya tidak ikhlas, tapi meragukan gitu. Apakah benar, ya? Apakah benar nanti sampai gitu kan ke korbannya gitu atau tidak? Ya, itu yang membuat saya merasa saya ikhlas enggak ya gitu. Baik, Bunda. Nah, itu jadi pertanyaan saya, bagaimana menyikapi semuanya itu, Ustaz? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali Ustaz Wido, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling mahal bagi jiwa kita ini adalah trust, kepercayaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita dalam bab trust. Apapun yang beliau katakan, apapun yang beliau jual, apapun yang beliau lakukan dipercaya oleh orang lain. Kecuali jangan ganggu Tuhan kami. Itu kira-kira persoalan Nabi dulu. Ketika Nabi mulai mengganggu atau ajarannya dianggap mengganggu keyakinan dan kepercayaan orang lain, pada saat itu kemudian orang mulai tidak mendengarkan Nabi SAW. Tapi trust itu sesuatu yang mahal sekali. Trust itu dibangun karena terbiasa transparansi. Dan ayat terpanjang di dalam Al-Quran ada pada ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Menulis, mencatat debit, kredit, uang masuk, uang keluar, penggunaan, pemasukan disampaikan kepada publik, itu adalah ajaran Islam. Dan itulah akuntansi syariah. Kenapa perlu ada tulisan akuntansi syariah? Karena ternyata ilmu akuntansi bisa dipakai untuk 3 jenis laporan. Laporan buat internal, laporan buat investor, laporan buat yang lain. Sebagaimana ilmu statistika juga begitu. Ada statistik buat si A, B, dan C. Makanya ada buku judulnya Bagaimana Berbohong dengan Statistika. How to Lie with Statistics. Karena itu kalau kita belum bisa percaya betul kepada seseorang karena track recordnya belum kita kenali, jangan lakukan dahulu. Kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditawarkan seorang teman laki-laki perjalanan untuk membantu beliau, Umar mengatakan, engkau sudah kenal dengan orang itu belum? Sudah. Apakah engkau sudah pernah berjalan bersamanya, berutang piutang dengannya, ya kan?
tidur bermalam dengannya sehingga engkau tahu betul sifat beliau, apalagi ketika bermuamalah. Bapak Ibu, kita ini belum kenal saudara kita sebelum kita bermuamalah dengan orang lain. Guru kita tadi mengatakan ilmu tarsok. Kenapa? Karena kita belum memahami muamalah yang benar. Ridho Allah bergantung pada ridho manusia yang memberikan pinjaman kepada kita. Ridho Allah bergantung kepada ridho yang menitipkan amanah untuk kita. Karena itu, kalau kita siap menjadi panitia penitipan zakat, wakaf, bantuan dan seterusnya, kita juga harus siap melaporkannya secara publik supaya terjadi transparansi, dan transparansi itu adalah cahaya agama Islam. Demikian. Terima kasih Kiai, dan insya Allah selanjutnya di segmentasi yang kelima nanti kita akan jawab pertanyaan Anda yang telah dikirimkan melalui Instagram selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Twitter. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, dan ini luar biasa pertanyaannya, sifatnya ini adalah curhat begitu ya. Pertanyaan yang pas sekali dijawab oleh Ustadz Wido. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, ini kasusnya, jadi intinya adalah saat ini saya sedang bekerja di suatu tempat, tetapi selama saya bekerja bos saya tidak adil dan membeda-bedakan kecerdasan karyawannya. Jadi sifatnya ada subjektivitas dalam menentukan jabatan, kamu semestinya ini, kamu tidak bagus. Nah ini bagaimanakah kita menghadapi kondisi yang subjektif seperti ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pekerja, tenaga kerja ataupun karyawan, hendaknya dia punya mindset berdagang, yaitu dia menjual value. Dia tidak punya produk, tapi dia punya service, yaitu pemikirannya, kecerdasannya, value-nya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dengan menjual value kita, maka pastilah kita akan terus ingin meningkatkan value kita dari hari ke hari. Ketika kita merasa dizolimi, tentu adalah perasaan yang manusiawi. Tetapi antara atasan dengan bawahan wajib memiliki cara pandang yang sama terkait bagaimana membangun penjenjangan karir yang jelas dari bawah ke atas, tracknya seperti apa, dan itu harus terukur dan bisa dinilai. Sebenarnya tidak ada dikotomi antara subjektif dan objektif. Karena ketika subjektif, tetap dia akan berorientasi pada objek. Objeknya kita, tenaga kerjanya kan. Karena itu pada saat yang bersamaan, subjektif juga objektif. Yang menjadi masalah subjeknya ketika melihat objek, pakai pandangan hidup apa? Ketika seorang muslim, dia harusnya pakai pandangan agama, pandangan hidup Islam. Pandangan hidup Islam adalah pandangan yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu sila kelima Pancasila. Tapi itulah kira-kira ruh. Artinya dia harus menetapkan satu value yang difahami oleh semua, sehingga akhirnya tidak ada mispersepsi antara pimpinan dengan bawahan. Mengukurnya jelas, poinnya jelas. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, biasakanlah budaya transparansi, tapi bab ini adalah transparansi keterbukaan. Islam selalu mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak suka dengan sesuatu, bicarakan di depan. Orang-orang modern adalah orang-orang yang hari ini diajarkan berbicara di depan. Dan itu sudah pelajaran Islam sejak zaman dulu. Kalau saya cinta seseorang dari kalangan laki-laki, saya katakan, ana uhibbukum fillah, saya cinta engkau karena Allah. Ketika saya tidak suka dengan dia, saya katakan saya tidak suka dengan hasil kerjaan Anda. Ketika saya apresiasi orang, terima kasih, jazakumullah khairan. Ungkapan itu harus biasa kita sampaikan di awal, karena itu Islam tidak kenal baper. Apa Bu baper? Bawa perasaan. Dan atasan yang baik adalah atasan yang siap menerima masukan kritik selama membangun kepada kita. Dan bawahan yang
terbaik adalah juga bawahan yang siap menerima kritikan masukan yang bersifat membangun untuk dirinya. Terjadilah ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, karena bekerja adalah bagian daripada ketakwaan. Lantas bagaimana kalau kita kaitkan dengan tabiat manusia? Sebagai manusia memiliki tabiat, yaitu adanya unsur dislike or like yang memang mewarnai dalam kehidupan dia, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah ketidaksukaan kita pada seseorang membuat kita berlaku tidak adil pada seseorang. Ajaran siapa ini? Ajaran Islam. Jadi Islam itu ajaran universal. Ini buktinya, Bapak Ibu bicara ayat-ayat Quran tanpa sebutkan sumbernya dari Quran, bicara sama orang-orang barat, mereka terima. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bukan sekedar rahmatan lil mu'minin. Islam itu bukan hanya rahmat bagi orang-orang beriman, dia rahmat bagi muslim, non-muslim, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Karena itu siapapun yang berlaku like dan dislike, dia telah melakukan kezaliman. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena itu dekat dengan ketakwaan. Berlaku zalim berarti jiwanya berada dalam kegelapan. Dia harus ditolong oleh manusia agar dia tidak berketerusan berbuat zalim, karena keadilan itu membahagiakan di dunia dan membahagiakan di akhirat. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya Ustadz Fikri. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimanakah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur nikmat dengan ketetapan Allah atas takdir yang diberikan kepada kita? Seringkali kita merasa ini kurang, orang lain bisa kaya, kenapa saya miskin, dia pintar, kenapa saya bodoh, dan sebagainya. Ustadz. Selama ini kalau kita mau lihat bahagia itu rasa-rasanya ada di kepala orang lain daripada di atas kepala kita. Begitulah orang yang jiwanya kosong, hatinya dangkal. Ngelihat kebahagiaan adanya di atas kepala orang lain, bukan ada di kepala dia. Tukang rujak bilang jadi tukang bakso enak. Tukang bakso ngomong jadi tukang ketoprak enak. Tukang ketoprak bilang jadi mekanik enak. Mekanik bilang jadi karyawan enak. Karyawan bilang jadi bos enak. Jadi bos bilang jadi bawahan enak. Begitulah yang kita lihat, kebahagiaan itu ada di atas kepala orang, bukan ada di atas kepala kita. Tapi kalau kita mau renungkan, evaluasi, introspeksi, kebahagiaan kita itu, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh sangat tidak terhitung. Kalau kita mau mensyukuri nikmat itu, jadilah kita orang bahagia. Bagaimana syaratnya? Mensyukuri nikmat yang Allah berikan, digunakan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tadi disampaikan oleh guru kita itu. Diberikan Allah kita ini kelapangan rejeki. Lalu Allah juga memberikan kepada hati kita jadi hati yang lembut. Tangan kita enteng untuk mendermakan rejeki kita, sebagian rejeki kita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu bersyukur, menggunakan nikmat Allah makin mendekat dengan berbagi kepada sesama. Kadang-kadang maaf, ego kita ini mulut doang ngaku bersyukur, tapi ego kita malah menyebabkan kita mendekati kufur nikmat. Kerja siang malam pagi sore nyari duit, begitu uang udah banyak, egonya kemudian yang muncul. Duit gua, yang nyari gua, yang capek gua. Kenapa udah dapat duit, udah banyak duit disumbangin sama orang lain? Enak aja egonya nih. Padahal kalau dia mau bersyukur atas nikmat Allah, dia akan menyadari rezeki itu ada hak orang lain di dalamnya. Dan ketika itu dikeluarkan, berlakulah ia sebagai keran. Toren, tahu toren? Tempat penyimpanan air,
bukan cuma sekedar menyimpan dia, tapi mengalirkan. Kalau dialirkan, insya Allah bersih tuh toren, nggak ada sarang nyamuknya, nggak ada tempat penyakitnya. Ini kelihatannya doang, duit banyak, rumah mentereng, mobil bagus, pelitnya 17 setan. Sarang penyakit tuh. Yang tidak mensyukuri nikmat Allah dengan berbagi, apalagi kondisi negara kita masih Covid kayak begini nih. Ngelihat saudara-saudara kita dapat bencana, masa bodoh, cuek bebek. Ngelihat tetangga kiri kanan ada yang susah, malah belaga budeg. Alirannya mampet, kaya sendirian, ujung-ujungnya sarang penyakit. Ada aja dah coba. Ke rumah sakit, pulang pergi, mundar mandir, anaknya lah kenapa-napa, pasangannya lah kenapa-napa, pasti ada saja. Kenapa? Kerannya mampet. Karena itu mensyukuri nikmat Allah, menggunakan karunia yang dititipkan kepada kita untuk berbagi sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Haji Fikri dan Ustadz Wido Supraha yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya kita telah mendapatkan sebuah pelajaran penting seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Karena kematian atau alam setelah kematian itulah alam kita sejati. Diri kita ada pada setelah kematian. Maka tentu saja hanyalah orang-orang yang lemah akalnya, yang terus secara total mencoba terus-menerus mendolimi orang lain di dunia ini hanya sekedar ingin mendapatkan kelebihan dan keindahan dunia. Mudah-mudahan nasihat tadi menjadi kritik bagi kita yang barangkali selama ini kita sadari atau tidak kita sadari kita telah melakukan pendoliman terhadap orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir nanti kita akan berdoa bersama guru-guru yang kita cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah daripada perbuatan yang sangat buruk, yaitu mendolimi orang lain. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar untuk fokus mengejar kebahagiaan. Tapi fokuslah mengejar kebahagiaan yang sejati, bukan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Berbahagialah ketika kita melihat orang lain bahagia. Berbahagialah dengan banyak memberi kepada manusia, baik muslim maupun non-muslim. Berbahagialah ketika kita mampu meninggalkan segala bentuk kezoliman dan segala bentuk ketidakadilan. Berbahagialah ketika selalu fokus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang bermakna dosa, dia akan membuat hati ini gelisah dan tidak tenang. Kalau kita melakukannya, bahkan kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena itu orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sehat. Orang-orang yang sehat adalah orang-orang yang produktif. Orang-orang yang produktif adalah orang-orang yang kompetitif. Kalau dia kompetitif, orang itu pasti prestatif. Makanya Islam mengajarkan kepada setiap manusia untuk mengejar prestasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mengejar kebaikan. Berlomba-lombalah masuk jannah. Jangan berlomba-lomba untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan berlomba-lombalah untuk meminta dan berharap masuk jannah yang paling tinggi. Tapi pantaskan diri kita, apakah pantas kita masuk jannah yang paling tinggi kalau amal kita biasa-biasa saja? Maka hadirkanlah amalan unggulan, dan di antara amalan unggulan itu bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hidupnya nafi'un li ghairihi. Dia ingin selalu bermanfaat bagi orang lain. Dia ingin selalu berwasiat yang baik kepada orang lain.
Dia selalu ingin bersedekah yang baik kepada orang lain. Dia selalu ingin membantu orang lain. Dan hidupnya dari hari ke hari selalu bermanfaat bagi orang lain. Fa'idha faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai satu kebaikan, lanjutkan kebaikan berikutnya, lanjutkan kebaikan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Allah lah kita berharap segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 23 Januari kami akan menghadirkan Ustadz Amir Faisal dan Syekh Muhammad Jaber yang akan mengangkat tema tentang memelihara dendam, meruntuhkan sifat jiwa besar. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fikri. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah minal aminin minal aminin minal aminin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.